Guys, serem banget. Anak perempuan ini ketemu pocong penghuni toilet restoran. Jadi ceritanya ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Lagi dalam perjalanan pulang kan. Mereka habis jalan-jalan gitu weh. Nah ini posisinya udah malam, tapi mereka belum makan. Karena lapar dan rumah mereka masih jauh, mereka memutuskan untuk singgah ke restoran dan makan terlebih dahulu. Karena perutnya udah lapar gitu kan weh. Tapi posisinya itu udah malam banget dan jalanan yang mereka lewati itu lumayan sepi. Gak ada orang sama sekali gitu weh. Sebenarnya mereka takut mau makan di daerah itu kan, karena benar-benar sepi. Tapi karena perut mereka udah lapar banget dan udah gak tertahankan lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari makan di daerah tersebut. Gak berapa lama mereka menemukan restoran soto di pinggir jalan. Tapi weh, restoran itu bener-bener sepi dan bener-bener angker banget. Gak ada pelanggannya sama sekali, cuman mereka doang. Pas mereka masuk, si anak perempuan ini udah ngerasa kalau restoran itu ada yang aneh. Feelingnya udah gak enak gitu kan. Ditambah lagi posisinya udah malam banget dan penghuni restorannya itu cuma mereka doang. Nah pas mau mesen gitu, tiba-tiba anaknya yang paling kecil, yang cowok itu kebelet pipis kan. Jadi dia pengen ke kamar mandi. Nah karena dia nggak berani ke kamar mandi sendirian, dia meminta kakaknya untuk menemani dia ke kamar mandi kan. Dan sepanjang perjalanan dari meja ke kamar mandi itu posisinya udah seram banget karena gelap gitu dan di lorong gitu kan. Si anak perempuan ini feelingnya juga udah gak enak karena sebenarnya dia tuh bisa ngelihat makhluk tak kasat mata. Tapi karena adiknya udah kebelet banget, jadi dia coba gak ambil pusing gitu kan. Dia jalan aja tuh ke kamar mandi. Dia tungguin kan adiknya. Tapi anehnya pas dia lagi nungguin gitu, bulu kuduknya merinding karena sekeliling kamar mandinya itu emang penampakannya serem banget gitu. Ditambah lagi pas dia lagi nungguin gitu, tiba-tiba ada suara keran air yang berbunyi. Dia kira itu adiknya yang lagi main-main air kan. Dia marahin adiknya dan bilang jangan main-main air. Tapi adiknya langsung nyaut dari bilik lain bukan dari bilik yang kerannya berbunyi itu. Adiknya bilang kalau dia itu nggak ada main air sama sekali. Dan setelah itu tiba-tiba pintu yang biliknya itu ada suara air tiba-tiba terbuka dan terhempas dengan sendirinya Di situ dia udah mulai ngerasa ada yang aneh kan, dan dia ngerasa ada sesuatu yang berdiri di dekat pintu itu. Karena ternyata sebenarnya emang ada pocong yang berdiri di dekat pintu itu. Itu dia belum lihat pocongnya Jadi dia memberanikan diri nih masuk ke kamar mandi tersebut. Pas dia masuk bener dong kamar mandinya kakaknya si adiknya ini pun menyudahi buang airnya dan dia keluar dari kamar mandi Sepanjang jalan mau menuju ke meja, adiknya bertanya kenapa kakaknya kelihatan ketakutan dan memaksa dia untuk segera keluar dari kamar mandi. Tapi si kakaknya ini nggak mau buat adiknya takut. Dia cuma bilang kalau dia itu udah lapar banget, jadi dia memaksa adiknya untuk keluar dari kamar mandi. Padahal dia udah ngeliat ada pocong yang benar-benar serem Dan pas perjalanan menuju meja itu, dia juga ngeliat ada beberapa pocong di belakang mereka yang udah memantau mereka. Situ dia benar-benar ketakutan dan langsung mau cepat-cepat balik ke meja. Sesampainya di meja, dia juga nggak berani menceritakan kejadian itu ke ibunya. Dia menahan semua itu sendirian dan dia lanjut makan. Kalau kalian jadi si anak perempuan ini, apa yang akan kalian lakukan? Kalian ngelakuin hal yang sama nggak? Atau kalian bakalan langsung ngajak keluarga kalian kabur dari tempat itu? Kalau aku sih bakalan langsung pergi dari tempat makan itu. Udah nggak selera makan aku, pasti langsung kabur dan pergi dari restoran itu. Kalau menurut kalian kayak gimana? Tulis di kolom komentar ya. Guys, demi viral, cowok ini tega ngeprank hantu ke orang-orang sampai akhirnya dia kena batunya Karena ternyata yang dia prank itu adalah, jadi ceritanya ada seorang konten kreator yang pengen viral banget kan. Nah karena dia pengen viral banget, dia akhirnya memutuskan untuk membuat konten-konten prank hantu ke orang-orang. Jadi dia itu sering banget memakai kostum hantu, lalu berdiri di tengah jalan sendirian, lalu ngagetin orang-orang tanpa dia mikirin perasaan orang yang dia prank itu. Kalau orang yang dia prank itu punya penyakit jantung, kan bisa kaget dan meninggal mendadak. Dia gak mikirin itu semua Yang penting dia dapat konten dan kontennya itu viral dan dia dapat uang dari konten tersebut. Sampai pada suatu hari dia kena batunya Ini dia punya ide untuk konten prank pocong kan. Dia nyuruh temennya memakai kostum pocong dan mukanya dirias serem banget gitu. Lalu mereka berdiri di jalan
Lalu mereka bersembunyi di balik-balik gang gitu. Nah, setelah itu ketika ada orang yang lewat, mereka bakalan ngagetin orang tersebut. Nah, dia posisinya sebagai seorang kameramen kan. Dia yang mengambil video dan dia juga yang melihat ketika ada orang melewat. Dan dia juga yang ngeliatin kalau misalnya ada orang mau lewat. Jadi si pocong ini bisa keluar. Sampai pada akhirnya setelah menunggu beberapa lama, ada anak perempuan yang lagi jalan di gang itu. Itu posisinya udah malam banget weh. Dan si anak perempuan ini jalan sendirian. Tapi weh, dengan teganya mereka nakutin si anak itu. Pas anak itu jalan, tiba-tiba pocong itu keluar dan nakutin. Otomatis si anak ini kaget kan weh. Dia kaget sampai terjatuh. Nah, padahal anak ini udah terjatuh. Bukannya minta maaf, mereka malah ninggalin anak perempuan itu gitu aja. Nah, temennya yang pakai baju pocong itu masih baik weh. Dia bilang, kita minta maaf dulu, dia udah sampai jatuh gitu loh. Tapi si laki-laki ini yang posisinya sebagai kameramen ini gak peduli. Dia bilang, ngapain minta maaf, kan kita cuman bercanda. Lagian dia juga gak kenapa-napa, cuman jatuh doang. Dia bilang itu kan. Nah, mendengar perkataan si kameramen ini, anak perempuan itu sakit hati weh. Dia bener-bener dendam sama si kameramen itu. Dan ternyata weh, dia ngikuti kameramen itu sampai si kameramen itu pulang ke rumah. Nah, posisinya weh, di situ istri si kameramen itu lagi hamil besar gitu kan weh. Si anak perempuan ini ngikutin dan mantau mereka. Setelah video mereka selesai diedit, temennya yang pakai kostum pocong tadi pun pulang kan weh ke rumahnya. Nah, tinggal tuh dia sama istrinya berdua di rumah. Itu posisinya udah malam banget, tapi cowok ini gak langsung tidur karena malam itu kebetulan lagi ada bola kan. Dia mau nonton bola, tiba-tiba pas dia lagi nonton bola gitu, pintu rumahnya diketuk-ketuk weh. Diketuknya itu gak ramah banget weh, diketuk-ketuk paksa gitu kan. Dia kesel dong, dia mau marah. Pas dia buka pintu gak ada orang sama sekali. Lalu tiba-tiba weh, ada rambut yang menjalar jalan ke dalam rumahnya. Dia mikir ini pasti kerjaan anak Icang, dia bilang gitu kan. Dia buka lagi tuh pintu rumahnya. Pas dia buka ternyata ada potongan tubuh manusia yang berdiri di depan pintu rumahnya dan gak ada kepalanya weh. Lalu tiba-tiba istrinya itu teriak minta tolong. Dia takut kan terjadi apa-apa sama istrinya. Dia langsung lari ke kamarnya. Pas dia lari ke kamarnya, istrinya sudah menangis kesakitan karena weh, anak di dalam perutnya itu tiba-tiba hilang. Nah, kenapa anaknya bisa tiba-tiba hilang? Karena ternyata anaknya sudah dimakan sama kuyang. Karena ternyata juga anak perempuan yang dia prank tadi adalah seorang kuyang. Dia salah ngeprank, dia prank kuyang. Guys, serem banget. Ada kisah nyata di daerah Surabaya, pocong bisa ngebegal sepeda motor roda 2. Jadi ceritanya di Surabaya itu lagi viral pocong yang suka muncul di daerah Surabaya di sekitar jam 11 sampai jam 2 dini hari. Orang-orang bilang pocong itu sebenarnya adalah modus untuk orang-orang yang mau ngebegal. Jadi ketika orang-orang ketakutan karena ngeliat pocong, begalnya bakalan keluar dan langsung mengambil sepeda motor roda 2 kalian. Nah, berita itu viral banget kan, sampai akhirnya polisi turun tangan dan memeriksa daerah tersebut. Tapi setelah ditanya warga setempat dan salah satu saksinya itu adalah Sapam, ternyata kata Sapam itu bukan perbuatan begal, melainkan perbuatan bocil nakal yang emang sengaja ngeprank orang-orang yang suka lewat di daerah jalan tersebut. Jadi setiap malam mereka itu datang membawa pocong, sengaja meletakkannya di tiang tersebut. Setelah mereka letakin di tiang tersebut, mereka bakalan mantau dari kejauhan dan tertawa melihat orang-orang yang ketakutan ngelihat pocong tersebut. Guys, serem banget. Baru aja pindah kosan, cowok ini menemukan hal yang aneh. Ada yang pernah mengalami kejadian yang sama nggak? Hati-hati ya kalau kalian mau pindah kosan. Periksa dulu kos-kosannya itu benar-benar. Jangan sampai kejadian seperti ini. Jadi ceritanya ada seorang cowok yang baru aja pindah ke kota kan. Nah, dia ini pindah ke kota karena dia mau kuliah. Sebelumnya dia itu tinggal di kampung bersama orang tuanya. Orang tuanya sebenarnya udah nggak ngizinin Sebenarnya orang tuanya itu berat untuk membiarkan dia pindah ke kota. Tapi karena dia mau menggapai cita-citanya, orang tuanya pun mengikhlaskan anak ini untuk berangkat ke kota supaya anak ini bisa sukses. Nah, sampai di kota, ibunya itu setiap saat nelfonin dia untuk mengingatkan supaya anak ini selalu berhati-hati. Nah, ini dia baru aja sampai di kota. Dia baru aja nyampe ke tempat kos-kosan dia. Itu dia lagi sambil teleponan tuh sama ibunya. Ibunya selalu mengingatkan
dia. Nah, masuk kan dia ke dalam kos-kosan yang baru ini. Pas dia lagi beres-beres, tiba-tiba dia mendengar suara gerudak-geruduk dari belakang weh. Dia mikir itu tikus atau kucing kan, karena suaranya itu rusuh banget. Nah, pas dia lihat ke arah belakang, nah ternyata kotak itu yang gerudak-geruduk. Dia mikir ini apa? Apa mungkin barang penghuni yang lama? Mungkin kotak itu adalah kotak milik penghuni kos-kosan yang lama yang ketinggalan kan dan lupa dibawa. Nah, karena berisik banget dan gerudak-geruduk banget, akhirnya dia membuka kotak itu weh. Awalnya dia nggak mau buka kotak itu karena dia ngerasa nggak sopan dong, itu bukan barang dia. Tapi karena berisik banget kotaknya, maka dia memutuskan untuk membuka kotak tersebut. Dan pas dia buka weh, dia bener-bener kaget karena ternyata di dalamnya itu adalah boneka pocong gitu weh. Nah, bonekanya tuh goyang-goyang sendiri gitu. Dia ketakutan dong ngeliat benda seperti itu, benda pocong seperti itu ditinggalkan di kamar itu. Dia takut dong melihat benda-benda seperti itu. Bentukannya itu serem banget kayak pocong gitu weh. Nah, karena dia takut, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil kotak itu dan membuang kotak itu ke tong sampah weh. Sebenarnya cowok ini gak salah sih, kalau aku jadi dia juga bakalan ngebuang kotak itu. Karena itu bukan barang aku, dan itu barangnya bentukannya serem banget kan. Gak mungkin dong aku biarin di kamar aku juga bakalan ketakutan. Tapi ternyata weh, yang dilakuin cowok itu malah salah. Pas dia malam-malam mau tidur, tiba-tiba badan dia itu gak bisa bergerak sama sekali weh. Dia berusaha bergerak kan, tapi nggak bisa. Pas dia buka mata, ternyata di atasnya itu udah banyak banget pocong weh. Banyak banget pocong. Bahkan tiba-tiba dia sudah berada di bawah di dalam kuburan. Dia udah mau dikubur gitu sama para pocong itu kan. Dia minta-minta tolong dan minta-minta maaf ke pocong-pocong tersebut. Tapi pocong-pocong itu ganas banget weh. Pocong-pocong itu nggak mau maafin dia. Dan akhirnya si cowok ini pun mati mengenaskan. Baru aja pindah ke kota, si cowok ini sudah tewas. Padahal cowok ini gak salah apa-apa sama sekali weh. Dia cuma salah karena dia mau membuang boneka pocong itu ke tong sampah. Nah, ini dijadikan pelajaran buat kalian ya. Kalau kalian mau ngekos, kalian periksa dulu bener-bener kos-kosnya. Jangan main bayar-bayar aja. Takutnya kalau udah kalian bayar, kalian malah menemukan kamar seram seperti ini. Bukannya selamat, malah kejadian buruk yang kalian dapatkan. Guys, kisah nyata cowok ini diganggu hantu di asrama sekolahnya. Jadi ceritanya ada anak laki-laki yang baru aja masuk ke sekolah asrama gitu kan. Orang tuanya meletakkan anak ini di dalam sekolah asrama. Tapi sekolah asramanya itu, bangunan sekolah asramanya itu benar-benar tua weh. Katanya dulunya bangunan ini bekas panti jompo gitu kan. Di hari pertama anak itu masuk sekolah, anak itu udah merasa ada yang aneh di dalam asrama tersebut. Ini dia baru aja masuk ke kamarnya kan. Padahal di kamarnya itu ada banyak anak-anak yang lain wes. Tapi dia tetap merasakan takut sampai akhirnya pas malam tiba si anak ini kebelet pipis kan. Akhirnya karena ketakutan dia minta ditemani sama temennya ke kamar mandi. Nah, pas di kamar mandi si anak ini udah merasa merinding disco gitu kan. Padahal nggak ada apa-apa di kamar mandi tersebut weh. Pas balik dari kamar mandi, dia mau naik ke tempat tidurnya, dia ngeliat ada pocong yang lewat dari jendela kamarnya weh. Karena takut menghadap jendela, akhirnya si anak ini balikin badannya kan. Tapi pas dia balik badan, ternyata ada pocong di sebelah tempat tidur dia weh. Di situ dia auto ketakutan kan. Dan keesokan harinya dia cerita ke temen-temennya, tapi nggak ada satupun temennya yang percaya. Karena kata temen-temennya mereka nggak pernah ngelihat hal aneh sama sekali di asrama tersebut. Dan hantu itu setiap malam menghantui si anak ini. Ternyata setelah dicari tahu, pocong tersebut adalah bekas penghuni panti jompo tersebut. Dan anak ini mirip sama cucunya yang nggak pernah datang dan menjenguk dia. Makanya saat anak ini datang, dia mengira itu cucunya dan dia mau mendatangi cucunya weh. Jadi si pocong ini sebenarnya niat baik mau datangi cucunya, tapi si anak ini ketakutan dan sampai sekarang dia masih dihantui sama pocong tersebut.